Pak Ipung yang terhormat, guru saya tercinta di Sekolah Foto Cabu di Ipung, dan teman-teman SFTBI juga yang di Bandung, Jakarta, Manado, dan Lombok. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Saya akan mencoba berbagi pengalaman fotografi saya dengan apa yang saya punya, dengan alat-alat yang saya idamkan atau saya yang pilih ya Om. Paling enggak yang cocok buat saya gitu. Ya. Gitu, Dit. Jadi perkenalan pertama saya dengan lensa manual itu sesudah saya lulus Cap Budi Ipung tahun 2012. Oke. Itu kan bingung tuh mau ngapain lagi, sekolahnya udah lulus, sudah apa gitu ya. Ceritanya itu saya mau mengeksplor apa yang saya punya, terus nggak sengaja tuh punya lensa manual satu, teman saya tuh jual ke saya. Jadi saya simpen aja terus, kadang-kadang dicoba, tapi makin kesini kok kayaknya saya lebih tertarik sama lensa-lensa yang manual satu itu daripada lensa yang udah saya punya sebelumnya gitu. Awalnya sih begitu. Gitu, Dit. Oke. Kalau sekarang Om di rumah atau Om sekarang punya lensa analog berapa? Kalau sekarang ya dari dihitung dari tahun 2013 sampai sekarang itu sekitar 50-an lebih lah, 50. Kalau nggak salah. Nggak kerasa itu, Dit, dari 1, 2, 4, 6 gitu. Satu-satu perlahan ya Om ya ya. Apalagi tahun-tahun awal itu saya kenal itu ya itu paling gila-gilanya itu 1 tahun itu bisa nambah sekitar 10 sampai 15 lensa itu. Terakhir sampai akhirnya tahun 2018 2019 itu udah mulai stop lah, nggak terlalu ini lagi. Nggak terlalu ngejar-ngejar lagi gitu. Itu aja sih. Oke Om. Nah, mari kita lihat bagaimana teman-teman. Mungkin teman-teman di sini teman-teman di sini udah mulai penasaran Om, ketertarikan Om dengan lensa manualnya. Ya, Dit, jadi gini ceritanya. Dari tahun 2013 itu kan saya memang udah total pakai lensa manual itu udah dari 2013 sampai yang gold portfolio gold Cap BI pun saya semuanya itu udah pakai lensa manual, nggak ada lagi lensa autofocus lagi. Jadi karya-karya saya itu udah murni sampai sekarang juga. Gitu. Apa langsung ke ini aja ya, ke karya, Dit ya? Boleh Om, boleh. Nah, ini kalau sambil slide karya kita cerita-cerita Om. Nah, ini foto saya yang pertama yang istilahnya pecah telur, Dit ya. Jadi di gold. Ini yang pertama yang masuk. Ini ada beberapa tukang las yang lagi ada proyek di kantor, kebetulan mau bikin ini ya, tong silo gitu. Jadi pekerjaannya itu lumayan cukup lama, sekitar 6 bulanan gitu. Jadi saya punya banyak kesempatan motret. Ini kebetulan juga di kantor kan, jadi saya nggak terlalu makan waktu gitu untuk foto-foto seperti ini karena memang lokasinya di kantor. Enak banget. Ini lensa yang saya pakai ini lensa Nikkor 20 mili. Lensa Nikkor 20 mili f3,5 AIS. Yang saya suka dari lensa ini karena ketajamannya, karena dimensinya. Waktu itu saya masih pakai kamera APS-C, jadi untuk 20 mili di APS-C itu mungkin sekitar 35 di full frame ya, kurang lebihnya ya. Jadi ya nggak wide amat gitu. Wide amat ya. Jadi yang saya pakai komposisi ini paling saya lihat ini ada 3 orang bekerja, jadi komposisi segitiga mungkin cocok gitu ya. Dengan sumber cahayanya ini dari percikan lasnya ini cukup keras ya. Jadi semuanya ambient light kecuali yang pas lagi ngelas ini sampai ada beberapa topengnya yang over gini ya, memang ini nunjukin bahwa ini memang cahayanya keras banget gitu. Gitu aja sih kalau yang foto yang ini. Ini 2013 foto yang pertama lolos gold Cap BI. Ya. Pecah telurnya 2013. Iya, benar. Setelah itu ya lama sampai 2019.
Next, edit ya? Ya, boleh Om. Nah, ini foto tahun 2014 sewaktu ada lomba foto di Studio Nuart Jalan Daerah Sarijadi itu ya? Iya, di Setra Duta. Setra Duta, betul. Dulu itu kan kebetulan memang dari pagi sampai siang sampai sore ada hunting, diberi kesempatan kan kita peserta buat lomba itu. Kebetulan sore itu kan sesudah bubar huntingnya, nah ini ada patung yang Bung Karno, ini kelihatannya ini mau dipindah ke galeri yang di depan itu, ke galeri pameran, ini dari studio bawah ini. Jadi mereka menggunakan alat-alat berat gitu. Saya melihat ini menarik juga, ada keseimbangan antara patung yang satu yang besar itu, tapi di bawahnya diimbangi dengan orang-orang yang ya kurang lebih sekitar 10 atau ya sekitar 10 orang ya. Jadi saya melihat juga ini patungnya yang di patung Bung Karno ini seperti melihat ke orang yang di sebelah kirinya, seolah-olah mereka tuh lagi dialog. Ini menarik buat saya, jadi jadi saya pas banget ya momennya. Ya seolah-olah kan Bung Karno-nya ngasih aba-aba apa gitu, komen apa gitu. Gitu ini ceritanya. Oke. Next, Dit. Oke, Om. Boleh. Nah, berikutnya ini yang foto ini saya ambil di studio ISBI ini. Ini kebetulan ada hunting di ISBI. Ceritanya ini ada mahasiswa yang lagi ujian tari, dia kan harus pentas gitu ya. Pentas dengan mengkreasikan tariannya, nanti diuji sama dosen jurinya, kita ikutan motret di situ. Ini latar belakang tarian ini mungkin kalau saya nggak salah ingat itu di daerah Sumatera Barat gitu ya, menceritakan tentang seorang wanita bahwa dia lagi galau gitu, antara adat di sana itu kan tidak memperbolehkan wanita tuh sekolah nggak usah tinggi-tinggi lah gitu ya. Sementara satu sisi dia itu pengen punya ambisi, pengen sekolah justru di merantau kemana gitu, pengen dia mengejar cita-citanya begitu. Makanya dia menggambarkan itu lagi di ayunan itu menggambarkan sisi hatinya yang lagi galau gitu, kurang lebih seperti itu sih. Iya, oke. Om, kalau begini akses untuk pemotretannya gimana, Om? Saya kebetulan ada teman di ISBI, dia itu kerja di sana sebagai fotografer dokumentasi di ISBI-nya. Jadi setiap ada informasi ada ujian tuh biasanya saya kontak sama dia gitu. Apa bisa ikutan foto gitu. Nah, kebetulan ya asal tidak mengganggu sih memang. Boleh? Kenapa, Dit? Kalau teman-teman yang lain misalnya teman-teman juga mungkin ya dibatasi sih memang, nggak boleh terlalu banyak ya. Pergerakan juga dibatasi selama pentas itu, tidak boleh ada yang berdiri atau mengganggu lah istilahnya ya. Flash juga nggak boleh ya, Om? Flash apalagi itu dilarang banget. Jadi ya kita masuk foto yang ngikutin itu aja prosedur mereka itu gimana ya gitu aja. Oke. Ini kebetulan masuknya ini saya nggak lewat jalur ujian dari Pak Guru, jadi waktu ada salon foto di Medan, saya masukkan ini, ya memang accepted ini di Medan, jadi di salon foto otomatis masuk ke GOT. Ya, yang Medan. Oke. Keren sih, keren. Oke, next ya, Dit ya. Oke nih. Nah, ini juga jalurnya di salon foto, 2 foto itu yang pertama saya masuk di salon foto Medan. Jadi kalau ujian Gold kan ini mirip dengan foto yang pertamanya, jadi saya mungkin bakal ditolak ini kalau saya masukin di ujian Facebook. Gitu. Jadi jalurnya ke salon foto aja, saya punya beberapa yang menurut saya bagus, jadi ya jalurnya lain gitu. Ini saya tertarik dengan foto ini karena ada banyak unsur-unsur bulatnya di sini, Dit. Ya, ada roda, ada tong itu yang bulat kecil ya, ada ini juga ada lengkungan kurva mirip-mirip ini ya kurva Fibonacci gitu. Ya. Jadi ya saya ambil sekalian action itunya juga kan ada percikan bunga apinya ya. Ya ini lolos di salon foto. Oke. Ya. Next ya ini. Ya. Ini acara PAF bekerja sama dengan lembaga foto Chandranaya kalau nggak salah dari Jakarta ini. Ini lagi hunting bersama. Saya kebetulan motret ini tuh kalau nggak salah tuh sama Bang Fius tuh.
Jadi Bang Vius ada di sebelah saya juga, dia saksinya jadi foto. Dia motret juga berarti ya. Motret gayanya treat gitu ya, acaranya kan memang street ya. Motretnya treat bersama gitu. Nah, saya lihat ini ada pantulan bunga, ini pohonnya yang bagus tuh, yang tertarik tuh. Oh iya. Nah, ini pohonnya, terus ya saya tunggu ada beberapa orang lewat, jadi ada diagonalnya juga, saya masukin ke frame gitu. Jadilah foto ini saya ajukan, ini di Facebook ini. Ujian gue biasa. Masuk ya. Masuk juga ini. Keren, Om. Next ya. Ya. Nah, ini juga masih sama dengan acara yang tadi. Cuman kan yang tadi itu keliling kan cari street gitu. Tapi ternyata setelah di sekretariat, dia itu ada ininya juga, ada seorang pantomim ya. Pantomim ya. Nah, ini Wanggi namanya. Ini di Bancai, Om ya? Ini di Bancai benar, di penjara Bung Karno. Ya. Jadi background pengambilan foto ini ya memang saya ambilnya low angle. Saya lihat ini memang ada tangga, ini bagus ya, sekitar strap-strap gitu untuk mengarahkan supaya mata itu kenapa ada tangga itu jadi kesana naik. Terus dindingnya ini juga ada garis-garis mengarah situ. Dan yang utama sih di sana juga kan, di sekeliling itu kan banyak ramai fotografer juga. Kalau saya berdiri ya pasti bocor gitu. Berarti buat membatasi orang juga ya biar nggak terlalu ramai. Jadi saya ambil low sedikit lah, jadi ya ada framingnya juga di kotak ini gitu. Kemudian dari dua subjek yang saya lihat ini ya memang ada juxtaposisi beberapa ya. Jadi Bung Karno-nya lihat ke kiri gitu, dia ke kanan. Bung Karno-nya diam, dia bergerak terus. Ceritanya begini. Jadi ini hitam bajunya, ini yang satu putih gitu, yang saya lihat cukup menarik juga. Next ya. Oke. Salah pencet terus. Nah, ini hunting di Jembatan Cikubang. Ini termasuk jembatan yang cukup bersejarah, apa maksudnya, yang ini ya, yang ikonik banget Indonesia, ya ikonik banget ini. Ini satu-satunya mungkin jembatan yang terpanjang di Indonesia yang masih aktif, Dit. Ini kalau saya googling ini panjangnya itu katanya sekitar 300 meter, ketinggiannya 80 meter. Lumayan juga kan, usianya udah 100 tahun, tapi sekarang masih dipergunakan. Masih dipakai ya. Dengan kondisi yang masih baik kalau saya lihat ya. Saya ke sana itu nginjek-nginjek, goyang pun enggak gitu. Untuk akses ke sini sulit besi semua. Untuk akses ke sini sulit nggak? Iya, maksud saya Pak begini, kan ini ada kereta Pak, bukan bukan saya goncang-goncang. Ini ada kereta, goyang pun enggak gitu. Ya, pokoknya begitu maksud. Iya. Ya, next ya. Oke. Nah, ini Balai Kota Bandung. Ini waktu pengambilan pengambilan foto ini sebenarnya waktunya kurang ideal. Ini lagi panas-panasnya sekitar jam 12 atau jam 1. Secara fotografi ini enggak banget mungkin. Tapi saya lihat langitnya ini dramatis banget gitu. Terus ada tiang lampu, ini cukup menarik saya. Ada repetisi lampu-lampu juga. Terus ada background gedung apartemen atau hotel apa ini yang cukup. Mungkin beberapa teman-teman di sini yang motret jam 12 juga ereng-erengan ya, motret dan trik banget gitu ternyata. Benar. Dengan teknik yang menguasai teknik, apalagi di fotografi bisa dapat dimensinya bagus banget ya, detailnya. Ya, dimensi memang bagus ya, memang karena lensanya atau apanya. Pokoknya ini saya bikin BW itu ya pokoknya keren lah. Ini ciri khas saya mungkin kalau lagi siang itu saya suka banget sama langit hitamnya itu ya, tapi kondisinya siang gitu. Dengan dipadukan dengan awan-awan yang putih abu-abu ini kan kontrasnya menurut saya sih bagus juga. Keren banget ini. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan takut motret siang hari ya, Om. Ya, yang penting motretnya dulu deh. Gitu. Ya, benar. Walaupun siang hari juga panas. Wah, biasanya aduh panas. Ternyata bisa dapat foto bagus gitu. Jeli aja matanya gitu. Apalagi kalau misalnya lensa sama analog kan dia manual ya, fokusnya ya. Ya, untuk lensa wide sih saya kira lebih mudah yang cari fokusnya. Lebih aman ya. Iya, lebih aman karena kan dia cenderung jatuhnya ke infinity ya kalau nggak salah. Benar ya, jadi kan kalau buat dipakai landscape atau apapun kan dia nggak di f8, f11 itu kan semuanya lebih cenderung tajam gitu ya. Jadi kita di infinity aja udah pasti dapat semua tajamnya gitu. Nggak usah spesifik kemana gitu arah tajamnya gitu. Gitu.
Next ya, Dit ya? Boleh, Om. Nah, ini. Ini itu saya pengambilan lagi acara Natal di gereja tempat saya pelayanan juga. Ini ceritanya kan lagi candlelight, jadi semua lampu gedung dimatikan. Mereka cuma dibekali sama lampu-lampu yang dari neon-neon lilin-lilin ini, jadi kecil. Jadi saya tertarik dengan anak ini karena ya memang ini kalau di daerah Bandung ini ya ini nggak umum gitu aja seperti ini kan biasanya dari Indonesia Timur gitu. Menarik juga karena cahaya lampu yang dihasilkan dari lilin ini nggak sebagiannya nggak terlalu kontras ke muka gitu. Ini saya pakai lensa Nikkor 55 f1,2 ini andalan saya. Jadi kalau saya hunting ini wajib saya bawa biasanya ini lensa ini. Gitu, Dit. Keren banget ini, lagi juga si objeknya juga karakternya kuat ya Om ya. Ya, karena memang anaknya juga memang punya ini ya, khas gitu wajahnya. Saya ambil ini cukup dekat, ini sekitar semeter dari dia berdiri. Karena kan saya kebetulan bertugas juga gitu di gereja itu, jadi sebagai dokumentasi fotografi, jadi ya cukup leluasa ngambil foto-foto ini. Begitu, Dit. Next ya, Dit ya? Boleh. Nah, ini ada beberapa peragaan Aikido. Ini saya ambil kalau nggak salah tahun 2017. 2017 itu belum ada COVID. Ini memang ada peragaan sama ada beberapa komunitas fotografi yang memang hunting bersama di sini. Jadi mereka itu ada yang bawa lampu, tapi saya ngambil ini nggak pakai lampu. Ini ambien saja saya ambil. Saya paling suka foto ini karena menurut saya ini pas banget di ini ya di apa namanya komposisi Golden Triangle kalau nggak salah tuh. Dari sini ada garis diagonal, terus di sini ada tarik diagonal lagi ya, dua itu. Nah ini kayaknya pas banget dengan speed yang nggak terlalu freeze gitu ya. Jadi ini kakinya masih ada gerakan sedikit, jadi mengesankan ada pergerakan di sini, nggak freeze pas gitu. Banget. Terus untuk Om, aku mau nanya dikit Om, untuk ini kan kalau aku sih ngerasa si fotografi lensa analog ini kan agak sulit ya kalau buat aku sih Om ya. Iya. Untuk apalagi dapat momen gerak, gerak focusingnya. Itu untuk nyiasat ini gimana sih Om sebenarnya Om? Kalau untuk momen untuk kasus ini ya, untuk kasus terutama momen ya. Iya itu bukan Radit aja yang tanya, itu banyak juga ke saya yang kemarin ngobrol sama saya tentang itu gimana sih cari momennya. Jadi sebenarnya untuk momen itu saya nggak melihat langsung dikejar gitu, enggak. Jadi intinya itu untuk momen itu saya memang menunggu gitu. Menunggu artinya untuk di foto ini aja. Ini saya tahu mereka kan bakal banting-bantingan nih. Jadi setelah saya set aperture exposure-nya udah aman tuh. Fokusnya ke satu orang aja. Yang ini misalkan yang lagi statis. Nah, pada saat dia action barulah kita eksekusi gitu aja sih. Jadi memang eksekusi itu udah saya tunggu ini momen-momen seperti ini tuh. Jadi artinya sebelum momen ini saya udah siap, kamera saya itu udah siap, tinggal pencet shutter gitu. Begitu terjadi ya eksekusi jadinya ini. Gitu. Kebetulan ada yang pas ini. Jadi. Berarti momennya tinggal ditunggu ya kalau misalnya kita. Benar, jadi kita tuh nunggu momen. Ada beberapa foto nanti di belakang mungkin yang banyak momennya juga lah. Gitu, Dit. Ya, kesabaran sih benar. Benar gitu. Next ya, Dit ya. Oke, Om. Keren banget. Nah, ini masuk lewat jalur salon foto juga. Idenya itu kan ada poster di sini nih, Dit. Ada sepeda kan, ada laki sana, ada perempuan di sini. Saya pengennya tuh niru seperti ini. Perulangan ya, Om ya. Iya, benar. Cuman kan nunggunya di Braga itu ya memang lama banget gitu ya. Belum lagi kan satu arah gitu. Jadi kalau ada sepeda di sini itu rada jarang juga, hampir nggak pernah kali ya. Jadi ya yang mirip-mirip ya udahlah seadanya dulu aja ya, asal ini istilahnya safety shoot lah, asal punya dulu yang kayak gini. Yang idealnya itu mungkin harus disetting ya. Tapi kan kalau di street photography setting itu kan
rada diharamkan gitu ya. Gimana gitu. Jadi kalau terlalu sempurna juga kayaknya sih nggak akan nggak akan diterima juga. Ya, betul, Next edit ya. Ini udah. Nah, ini foto di Pangandaran 2018. Jadi ini foto kelihatannya memang foto yang biasa banget, sehari-hari banget gitu ya. Kita ke Pangandaran juga belum tentu motret kayak gini gitu. Jadi itu dia. Jadi karena nggak ada yang motret yang kayak gini, jadi kalau saya motret, jadi saya satu-satunya yang punya foto kayak gini. Kesempatan ya Om ya. Kayaknya sih begitu. Orang lain mungkin. Ya backgroundnya ini mungkin ya cuma awan, langit, terus ada perahu juga, ada keluarga lagi main air. Ini foregroundnya kebetulan rada aneh, ini kuda ada di pantai gitu ya. Saya jarang lihat sih, memang di Jogja itu. Ya iseng-iseng aja masuk lah karena mungkin ya karena apa ya ini cahayanya dari bawah ini mungkin cukup dramatis jadi saya coba dibikin BW. Mungkin kalau aku kesini sama Om Endi milihnya berenang. Iya. Termasuk saya mungkin setelah motret ini juga main air gitu, main air ya. Gitu. Oke. Next ya. Nah, ini juga lagi liburan ini ke Shanghai ceritanya. Awalnya itu saya dari sebelah sini, dari sebelah yang orang-orang banyak ini jalan ke arah sana, nggak sempat ngelihat dari jauh tuh. Cuman saya punya foto, saya tertarik dengan logo ini. Ini branded yang mendunia banget gitu ya. Nah pas pulang, ini kebetulan tiba-tiba ini lihat bangunannya kok keren banget gitu, ada lampu lightingnya juga kuat gitu. Saya suka ini. Nah, terus kebetulan lagi saya di kamera itu pakai lensa wide 35 kalau nggak salah, ya dibikin sedikit konsep lah gimana caranya supaya kelihatannya ada foreground orang gitu ya, nyebrang zebra cross, arahnya sih mau ke sana gitu tujuannya. Seperti agak-agak setting dikit gitu, tapi ini benar-benar nggak setting, yang depan ini nggak tahu sih. Iya, ramai begitu. Ramai banget orangnya. Ada ini tujuannya kan ke sini semua, ini kebetulan kan kelihatannya lagi berdialog juga, arahnya ke sana gitu. Jadilah foto ini diujiankan di Gold KPI lulus ini. Gitu. Ini kayaknya sih kalau aku ngelihatnya dimensinya kena ya, apa emang itu salah satu karakter lensa analog? Ya bisa jadi, saya jatuh cinta juga kan karena lihat dimensinya cocok banget gitu pas dibikin BW itu. Ya Pak Guru kan pernah bilang nih kalau foto BW itu paling bagus itu cahaya ketemu dimensi yang benar-benar bagus, sempurna, dibikin BW itu hasilnya pasti bagus gitu. Saya coba memang benar begitu. Keren banget loh dimensinya tadi. Ya. Next edit ya. Oke Om. Nah, ini juga benar satu lokasi dengan yang tadi, cuman ini ada gedung-gedung gedung peninggalan apa nih, Portugis atau apa kayaknya. Ini keren banget ya, klasik banget ya. Ini di London ya Om? Bukan, ini di Shanghai. Oh, Shanghai. Ini tiruannya Big Ben kalau nggak salah ya. Ini bank kalau nggak salah tuh kalau. Jadi foto warnanya juga bagus ini, Dit, sebenarnya. Lampu-lampu di sininya kan warna-warni, terus situasi senja, terus awannya juga biarpun warna abu-abu, tapi tetap masih ada tekstur. Jadi saya pakai F tinggi ini saya ngambilnya supaya ada ya keluar ininya starnya. Sampai ketajaman juga saya rasa kalau dari ini kiri ke kanan frame ini tajam semua gitu. Saya pakai F11 atau 16 ini saya nggak ingat. Enak banget ini. Iya, berikutnya. Nah, ini di Pangandaran juga. Ini termasuk kalau saya googling ini termasuk kapal yang punya prestasi dalam tanda petik ya, karena ini terkenal karena diburon oleh beberapa negara, terus kebetulan dapat di Indonesia sama Bu Susi. Jadi ceritanya ini nanti ke depannya sama gubernur kalau nggak salah tuh mau dijadikan museum kelautan kalau nggak salah tuh di lokasi ini teh. Gitu. Ini ada cerita lucu juga waktu di ujian Gold ini saya nggak lulus deh. Oh gitu? Tapi saya bandel masukin SFI, ternyata accepted, jadi ya masuk juga. Ini mungkin kalau saya tahu selera Pak Ipung, ini mungkin terlalu sepi ya. Kalau ada beberapa orang di sini mungkin beda ceritanya. Iya. Itu BW-nya memang. Di chat juga ada beberapa teman-teman juga, aduh BW-nya Om Ronald emang
Oh gitu ya, Dit ya. Iya. Terima kasih. Bimbingan Pak Guru nggak salah ya. Kan juga di sekolah foto Jepudipung juga ada kelas BW kan, Om? Ada, betul. Ya, saya pernah ikut sekali. Gitu. Awal banget itu tahun sekitar 2014 atau tahun berapa gitu. Memang saya percayalah kalau dari dulu sampai sekarang ilmunya itu nggak berubah. Berkembang ya pasti, makin lengkap, oke pastilah. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman yang partisipan di sini, ini foto BW-nya Om Ronald. Tadi Om Ronald udah cerita udah pernah ikut kelas BW. Nah, siapa yang mau bisa membuat BW kayak gini ya Om ya? Ya, recommended banget di sekolah. Ada tes tertentu yang diajarkan sama Pak Ipung buat bisa bikin BW kayak gini. Gitu ya Om. Next edit ya. Iya Om. Nah, ini di gereja yang sama, tempat pelayanan. Ini saya lihat background-nya ini bagus banget, ada motif kayak barcode gitu ya. Tadinya saya itu nunggu orang jalan gitu ya, sampai tapi nggak ada yang pas ya. Ini rada setengah setting. Ini kebetulan masuk salon foto ya, Mbak? Ini masuk salon foto nggak masuk, ini di ujian gold. Di ujian gold. Di gold ya. Ini settingnya ya teman saya stop dulu, jangan ngelangkah dulu. Kayak susah banget ini ngepasnya gitu. Iya. Ini saya ambil ada kursi-kursi ini buat nambah dimensi, soalnya kalau garis-garis barcode aja yang saya tampilin kelihatannya 2 dimensi banget ya, flat banget gitu. Jadi ada garis-garis di diagonal ini ya sedikit banyak ada kedalaman gitu. Begitu. Next, nah ini bagian outdoor-nya juga, saya kebetulan lihat langitnya ini dramatis ini. Kebetulan ada gedungnya juga yang cukup artistik, ditambah lagi dengan pada saat itu ada cleaning service nih yang bertugas membersihkan kaca-kaca gedung ini. Jadi jadi ya nggak terlalu ini sebenarnya ini kan unsur-unsurnya udah ada, saya tinggal memadukan mengkomposisi aja sih ini. Ini udah kebanyakan saya pakai rule of third ya. Ini taruh di titik-titik itunya, titik pertemuan grid horizontal vertikal salah satu. Ya, jadi foto ini saya masuk ke salon foto GPA kalau nggak salah ini, accepted. Ini Om ketika motret beberapa foto itu Om pakai filter nggak Om? Saya sebenarnya untuk foto landscape ya termasuk yang saya kurang ini filter ya? Minat gitu ya untuk fotografi landscape itu karena ya memang effort yang dibutuhkan untuk fotografi landscape itu sebenarnya memang luar biasa ya, bangun pagi jam 3. Saya tuh nggak bisa kayak gitu. jadi agak kurang ke landscape. Untuk filter nggak saya nggak pakai. Nggak pakai. Soalnya enak di awannya, di langitnya enak banget ini Om. Ya memang karena subjeknya udah begini, udah subjek fotonya kan udah bagus. Kita mah fotografer tinggal komposisi aja jepret jadi karena memang sudah disediakan dari sananya bagus. Iya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan juga Om. Kita sambil baca ya beberapa aja. Dari Om Elang. Izin bertanya, dari beberapa foto yang sudah ditampilkan karakter dominan hitam putih. Kenapa Om Ronald milih hitam putih? Ya, sebenarnya saya motret itu semuanya warna hitam putih, main juga. Ya. Karena ini ditampilin hitam putih pertama kali, karena gold yang saya ambil itu spesialis hitam putih. Kan Pak Guru pernah bilang untuk gold itu semua siswa boleh menampilkan idealismenya seperti apa gitu. Seperti Radit kan model-model semua gitu, portfolionya boleh kan. Nah kebetulan saya hitam putih semua gitu. Tapi untuk genre saya macam-macam, nggak melulu sama human interest atau apalah gitu. Macam-macam jadi itu Melang. Nah gitu. Jadi untuk yang pertama ini karena ini portfolio gold yang saya bahas dulu, jadi semuanya pasti black and white 19 foto pertama. Oke. Ya, nanti yang warnanya ada di belakang. Ada. Itu. Sudah nggak sabar. Jadi beberapa teman-teman di sini udah. Ya udah next satu ya kalau udah nggak sabar ya. Nah ini Pangandaran lagi nih, foto-foto yang biasa juga karena ini ada kebetulan ada tabrakan antara mulut kuda sama kepala jokinya. Gaya-gaya street ini mungkin saya pergunakan di sini. Ya. Ini salon foto juga nih kalau nggak salah, saya salon foto GPA kalau nggak salah ini masuknya. Gitu, Dit. Next ya. Ini dimensinya ya enak Om. Ya, dimensi memang. Aku ngeliat sih, perhatiin dimensinya karakter lensa-lensa analog mungkin
Gitu ya? Ya Radit mungkin harus coba nanti sekali-kali. Oke, boleh Om. Jadi membuktikan sendiri. Biar teracuni Om, biar teracuni. 50 lens. Coba. Dit, istri saya nonton nih. Oh, nggak apa-apa. Oh, Tante nonton. Ada 50 lensa, Tante. Dan saya tertarik banget. Wah, enak, keren banget. Itu buat kami, beberapa fotografer itu luar biasa. Salut, Tante punya suami. Salut banget. Next ya, Dit ya. Siap, Om. Nah, ini kayaknya foto terakhir di Gold ini. Ini di Kota Xi'an, jadi kebetulan saya pakai lensa lebar, jadi untuk komposisi saya lebih suka ada foreground-nya, middle ground gitu. Jadi diurut ada background-nya juga, kelihatannya menarik. Untuk foreground-nya saya ini kan kebetulan ada kue-kue tradisional gitu yang dijajakan, dipajangkan. Jadi ya untuk kedalaman foto ya saya pikir pakai foreground, middle ground itu efektif juga untuk lensa lebar gitu. Kebetulan Sinceknya juga ini dia lagi peragakan cara bikinnya gitu. Jadi ini aktivitasnya ini kurang lebih itu background pengambilan foto ini. Ini kayak saya ambil hitam putih itu BW itu karena memang detil-detilnya di sini kan kelihatannya tuh oke banget karena berbeda pencahayaan, berbeda zona, ini banyak sekali zona yang berbeda tuh. Kalau di hitam putih kan memang menarik ini. Keren banget sih. Ya, gitu, Dit. Kalau bahasa Om Alek, fotonya lejat, Om. Lejat ya? Lejat banget. Ya, ini 19 foto gold saya, Dit. Oke. Ada pertanyaan dulu. Oke, teman-teman ada yang mau tanya. Kita sambil berjalan aja, Om. Nanti mungkin teman-teman sambil berjalan ya, oke ya. Kalau ini ada yang mau nanya, foto bisa berikutnya. aja dulu. Ya, oke. Foto-foto berikutnya ini foto-foto keseharian saya yang fotonya kadang-kadang ya untuk saya pribadi atau kadang-kadang saya share di sosial media gitu. Foto pertama ya. Nah, ini yang versi warnanya tadi kan yang gold itu kan yang kayak bagus itu. Juga ya, Om ya? Ya, memang foto-foto yang dibikin BW itu kan secara teknisnya memang itu harus yang foto yang sempurna juga sebelum dibikin BW itu ya. Betul. Artinya kan bukan foto gagal yang di-BW-kan jadi bagus itu enggak. Prosesnya kan tetap di warna pun harusnya bagus itu fotonya enggak akan gagal kayak gitu kalau di-BW-kan. Ya. Bukan cara terakhir ya Om. Benar, jadi bukan pembuangan lah BW itu. Jadi memang dari awal tuh satu harus direncanakan, kedua harus dilihat secara BW walaupun nyatanya kan kita tuh mata tuh secara warna ya. Jadi saya main komposisi aja ini, komposisi ada diagonalnya, ada rule of third-nya, ada sedikit keramaian, ini foreground-nya juga menarik. Begitu, Dit. Ini rada mirip ya, cuman angle-nya berbeda sedikit. Yang tadi itu agak mepet, terus di pinggirnya itu lampu stopan, kalau yang ini lampu stopannya agak ke tengah gitu. Cuma suasana lain aja. Oke, next. Nah, ini foto arsitek juga, ini saya ngambil di Singapura River. Ini saya motret dari atas jembatannya gitu ya. Lihat gedung ini kelihatannya megah banget gitu. Ada lampu-lampu sungainya ini di pinggir sungai itu warna-warni gitu, keluarnya bagus juga ini. Ada bonus juga bulan gitu. Ya, feel-nya kalau di BW bagaimana ini? Jadi ini keren banget loh. Ada ininya, ada geometri kotak-kotaknya ini keluar semua. Itu dia. Saya lebih tertarik geometri ininya, kotak-kotak repetisi itu jendela daripada lampu-lampunya gitu. Jadi saya lebih memilih ini karena ini memang point of interest yang utamanya di sini. Jadi ininya yang harus menonjol gitu. Ya, kalau ada lampu-lampu kan orang jadi ngelihatnya ke lampu dong, bukan ke gedung ini. Lampu yang di hotelnya juga jadi pendukungnya kan nggak nyala semua tuh. Ya jadi, kelihatannya ini ada yang isi, yang mana yang kosong, yang mana gitu. Begitu, Dit. Jadi sungai dan lampu-lampu ininya hanya sebagai pelengkap saja gitu. Next ya. Aduh. Nah, ini gereja yang sama, jadi saya ambil secara white. Cuman saya menurut saya yang kekurangan foto ini, saya angle-nya yang terlalu bawah ini karena ini tangga kan. Saya menjauh itu ya karena lensanya memang nggak nyampe. Ini saya padahal udah pakai 20 mili, ini saya tetap nggak dapat kiri kanannya. Oh, karena ada cropping factor itu dia. Benar. Ini udah lensa maksud kamera udah full frame 5D waktu. Jadi saya mundur semundur mungkin, tapi
efeknya saya jadi turun tangganya terlalu jauh gitu. Jauh, betul. Jadi idealnya sih saya naik tangga lagi ke sini, naik tangga manual lagi ya. Jadi biar eye level lagi dapat. Level. Ini karena backgroundnya bagus juga di sini kan mendukung banget tuh ya sama gedungnya yang artistik gitu. Jadi distorsinya juga jadi ngedukung, keren gitu. Ya, jadi menambah artistik ya. Iya. Tapi ini keluar dari jalur arsitek kayaknya. Gak apa-apa lah kalau ada yang bilang ini keluar dari jalur arsitek. Saya kan motret landscape-nya gitu. Nah, itu dia jawabannya. Kan saya yang suka. Iya. Dan tidak semua orang juga. Ini mungkin teman-teman di sini juga pada suka dengan foto ini. Oh iya. Timingnya pas itu langitnya. Ya, langitnya ini pas beberapa banget. Saat sebelum sunset ini. Iya. Sebelum benar-benar tenggelam ini merah semua atasnya ini. Wah, aku suka ini, keren. Oke, berikutnya ya. Ya. Nah, ini sisi lain gedung yang tadi saya ambil secara mata bokeh gitu ya. Jadi di belakang gedung tadi itu ada kolam, ada boneka angsa. Saya ambil fokus ke sininya yang apa namanya, yang motif segitiga segini kan di bentuknya dalam bentuk bokeh gitu. Ini pakai lensa Nikkor 55 1,2 juga. Oh, 1,2-nya. Ya, efeknya saya suka ini render bokehnya halus sama ya cantik pokoknya deh. Ya. Jadi proses editing nggak terlalu ya, karena ya benar. Jadi editingnya ini gampang banget ini. Jadi saya paling menyesuaikan yang terlalu exposure yang terlalu terang ini turunkan sedikit, yang gelap-gelap ini hampir nggak ada. Itu aja sih. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang 90-80% ya Om ya. Iya, udah dari memang udah dari kamera udah hasilnya seperti ini gitu. Jadi untuk beberapa hal yang mengganggu kayak titik-titik sensor kotor gitu aja paling processingnya. Cantik banget nih Bebek. Angsa ini. Oh, angsa ya? Angsa. Masih saudaranya berarti Om? Bebeknya lebih cantik kayaknya. Gimana weh? Bebek mah ya di penggorengan nanti jatuh. Nah, itu dia. Oke, next ya. Ya. Nah, ini saya foto arsitek lagi. Ada kebetulan ada hotel yang menarik juga, kelihatannya klasik, vintage juga ya. Ada beberapa turis juga saya pasang sebagai foreground. Ini dipisahkan oleh jalan raya, beberapa mobil melintas gitu. Ini waktu motretnya udah malam ini, jadi saya udah nggak dapat biru apapun, jadi lebih tertarik dengan sinar-sinar lampu yang jadi menghidupkan detail hotelnya. Jadi saya lebih condong ini diambil ke PW gitu. Terus juga ada awan-awan namanya, jadi nggak terlalu gelap ya si langitnya. Nggak terlalu gelap, betul. Karena ini kan dalam bentuk BW, warna abu-abu ini kan bisa dipersepsikan ini langitnya masih itu dia. Dikit. Padahal ada bulan. Padahal ada bulan. Siang juga ada bulan di kadang-kadang. Next ya. Oke, Om. Nah, ini arsitek juga, tapi refleksi ini acara workshop bersama teman-teman street ke Jakarta dulu, sama ada Om T di Suharja, ada Pak Dokter Teguh kalau nggak salah, iya ikut. Dokter Lina juga, banyak juga ini yang dari sekolah foto Cabudipung ya. Ada Ibu Ratna Januarita, ada Ibu Tati, Ibu Rahmia kalau nggak salah, Stefanus Sunta juga ikut. Saya juga, iya 8 orang juga ke sana. Ini street photographer ini brand ambassador Fuji, Victor Jaya, itu keren banget. Ya, setelah acara workshop ya kita hunting bersama ceritanya. Ada lomba fotonya juga. Ini keren loh, kepikiran loh. Next ya, Dit ya. Ini warna nih ya buat Elang yang tadi nunggu foto. Nah, kan foto warnanya juga menarik. Nah, ini yang tong yang tadi dibikin itu, Dit, yang tadi di awal-awal foto portfolio itu lagi di las-las itu. Nah, ini jadinya seperti ini. Itu udah jadinya. Ya, ini kapasitasnya itu 100 ton. Jadi waktu proses pembuatannya pun sulit, ini lama lagi. Jadi ya memang untuk subjek foto itu benar-benar cukup menarik ya untuk human interest. Gede banget ya. Iya, gede banget. Ini kapasitas 100 ton bahan kalau nggak salah masuk sini. Next ya. Nah, model spesialis Radit. Nah, di sini ada udah Valdi yang lebih spesialis. Oh, udah Valdi, ya Radit itu master semua. Udah Valdi, ini
SFTBI Award Anyer ya, Anyer. 2013. Ya, jadi Anyer nih Mei. Jadi teman-teman motret itu kalau mau motret model, tempel Radit, Waldi. Udah pasti lah. Ini ada arahan juga dari Pak Guru, saya ingat ini lagi motret itu. Kan kita mah asal lihat modelnya cantik, terus posenya bagus, asal jebret-jebret. Nggak taunya Pak Guru marah, ini kalau mau motret yang bagus itu perhatikan cahayanya gitu, jangan asal. Nah ini diarahkan nih sama Pak Guru sampai rim light rambutnya kelihatan semua, itu kan hasil pembelajaran saya dari Pak Guru Budi Ipung. Keren. Next, nah ini saya pernah ikut motret foto wedding juga. Jadi buat nambah-nambah jam terbang. Ini kebetulan keponakan saya yang merit it. Oh. Ya, keponakan saya, anak bos saya ini. Jadi ya bisa punya akses motret, ikut motret ke dalam juga. Iyalah ponakannya. Ya. Tapi kan yang di dalam itu kan ada fotografer yang benar-benar dia sewa juga, itu sewot juga sama kita disangkanya kami itu mengganggu. Belum tahu hasil jepretannya. Jadi begitu mereka sewot ya udahlah kita keluar ngerti juga lah, mereka juga kan udah disewa untuk melakukan tugasnya gitu ya. Profesional ya. Jadi ada beberapa frame saya ambil, udah mereka udah nggak enak ya sebenarnya. Berikutnya, nah ini model legend juga dari ini Abah Helang. Dulu kan saya lagi libur kebetulan. Kontak beliau, lagi senggang nggak? Kita main ke tempat kerjanya di Syariater. Saya motret dia itu ya sama teman-teman juga lah. Sambil main di sana lah ya. Iya, nyoba-nyoba kan. Abah itu kan karakternya kuat. Gimana kalau di foto secara portrait? Ya memang lensa-lensa ini yang saya pakai itu yang 55 f1.2, 35 f1.4 itu yang sering saya bawa. Ya, berikutnya ini model lagi acara PAF dengan kalau nggak salah komunitas semut foto. Ini acara Bandung Street 4 kalau nggak salah ya. Bandung Street 4. Ini PAF kebetulan yang mengarrange-nya kerjasama sama komunitas semut foto. Jadi paginya itu hunting street, terus siangnya di Chinatown jalan Chinatown jalan Renteng gitu ya. Ada disediakan model dari komunitas semut foto, ya itu. Jadi kita motret ada street sama model. Ini modelnya juga saya bikin BW. Model ya memang karena tahun-tahun ini kan memang lagi seneng-senengnya BW gitu. Apapun juga mungkin di BW semua. Tapi yang warnanya juga ada. Nanti kita buat bikin perbandingan ya. Ini BW-nya, ini warnanya. BW itu abadi loh. Abadi ya. Next ya. Nah ini yang model ininya yang warnanya. Ini warna. Warnanya ini saya pakai lensa Mamiya Sekor C80 f1.9. Ini sebetulnya lensa buat kamera medium format. Jadi saya pakai buat di full frame. Oh berarti ada pakai ini ya, pakai apa namanya? Converter ya? Iya, pakai adapter lagi. Tapi banyak kok sekarang yang dijual itu di online itu udah nggak sulit lagi cari adapter. Susah kayak dulu ya Om ya. Ya kalau dulu kan. Ya memang sih ini mungkin diciptakan adapter ini melihat pasar yang ditinggalkan itu ya dari lensa-lensa analog itu. Tidak selamanya orang kan kebeli yang lensa-lensa autofocus yang lumayan juga harganya gitu. Jadi perbandingannya medium format lebih besar kan dia. Perbandingannya mungkin yang lensa autofocus yang sekarang yang kelasnya biasa dibandingkan yang ini dapat harga dengan sama. Ini dapat yang premiumnya, yang autofocus yang menengah. Jadi saya lebih mengambil yang ini, yang manualnya ini. Oh sebenarnya kendala untuk fotografi analog itu apa sih? Ya memang focusing memang pasti jadi tetap ya jadi kesulitan pertama. Saya juga kan gagal berapa kali itu sering banget. Ya kuncinya latihan aja. Kan saya bareng sama Radit itu lagi apa tuh yang lagi di Karangtumaritis kalau nggak salah yang ada peragaan busana itu kan foto saya itu gagal semua, fokusnya meleset semua. Oh Radit yang award ya Om ya? Iya. Benar nggak? Iya benar-benar. Ya artinya kan saya menampilkan foto di sini tuh bukan nggak pernah gagal, lebih banyak yang gagalnya daripada yang ditampilkan di sini. Iya waktu itu ada acara sekolah foto Budi Ipung ada di Karangtumaritis benar. Yang temanya stage ya. Nah itu saya kan selesai itu. Udah low light ya. Terus
kameranya juga belum ada fasilitas zoom in, zoom out, jadi ya kesulitan banget gitu. Ya berarti di sini mungkin ada beberapa kok fotonya keren-keren, berhasil ada juga kalanya yang lebih banyak gitu. Ya gitu. Iya. Ya, next ya. Ya. Nah, ini yang keponakan saya tadi, ini anaknya di potret coba. Iya, anak bos saya jadi udah punya bayi. Potret coba secara still life gitu. Kasih ke bapaknya, bapak ini ke bosnya gitu. Supaya apa? Supaya izin motret nanti saya gampang kalau juara. Ya. Betul. Izin bos motret. Jadi teman-teman di sini bisa dipraktekkan cara sih, oke? Itu tips trik. Oke. Ya, next. Nah, ini juga still life. Ini buat tribut saya buat sahabat kita ya, Pak Doni Fernando yang sudah meninggalkan. Ini saya ngambil ini di tempatnya Pak Doni di Antiko Kopi. Kebetulan kan ada lomba foto di sana itu ya. Iya. Saya pakai 35 f1,4 ini. Oke, jadi pas foto ini tribute Doni Fernando teman kita itu ya. Iya, betul. Next ya. Keren banget ya, Om. Nah, ini untuk benda yang lebih besar. Saya coba juga ini. Ini kan terkenal lensa bokeh katanya. Lensa bokeh itu setajam apa sih? Saya pengen coba juga kan. Di F11, F16 ini ternyata ya memang hasilnya oke juga. Ini mesin Harley ada teman saya punya, kebetulan lagi parkir. Ya kita coba foto-foto aja. Keren ya. Ya, ini untuk dari awal tadi ngeliatin dimensinya enak dimensinya banget. Beda ya, Dit ya. Beda banget. Autofokus dengan itu kelebihannya ya mungkin saya pertama kali jatuh suka juga kan karena lihat dimensinya itu memang pas banget, cocok banget, enak banget gitu. Oke. Nah, ini yang lebih banyak lagi saya lihat ini ada ini di Museum Xi'an kalau nggak salah, patung-patung terakota itu ya. Ini di museum gini kan bingung mau motret apa ya, paling latihan lihat light-nya seperti apalah yang bagus ini. Pas kebetulan ada cahaya jatuh dari atas gitu. Kebetulan ini juga komposisinya diagonal, jadi ya saya ngambil foto-foto gini aja, nggak banyak sih kalau di museum gitu. Karena kan mendekat pun kita nggak boleh, ini motret dari jarak jauh, ini sekitar 20 meter kali, 10 apa 20 meter lah, dibatasin dinding sama tebing tinggi kan. Ini kan karena posisinya di bawah tanah sebetulnya. Jadi yang kenanya aja ini saya pakai 135 mm ini Nikkor F2. Yang dapatnya segini ya oke lah. Buat latihan lihat cahaya oke ya. Keren sih. Keren banget. Berikutnya nah ini di mana ini? Di Bualemo, daerah Bualemo, Sulawesi Utara ini kebetulan lagi liburan ke sana, terus ke kampung nelayannya juga. Kebetulan ini saya pakai lensa lebar, ada beberapa foto ini anak-anaknya masuk sekitar 14 kalau nggak salah ini 14 foto. Kesamaannya ya mereka semua tuh kelihatannya riang semua ya, energinya positif gitu, saya suka fotonya. Berbanding terbalik dengan ini dengan garis-garis pagar yang keras betonnya gitu, jadi dipadukan dengan muka-muka ceria itu kan jadi lebih netral gitu fotonya. Next ya. Nah, ini yang bikin foto saya, yang bikin saya jatuh cinta sama lensa manual itu ini saya pakai di lensa Fujinon 50 mm f1.4. Ini saya senang banget foto ini, makanya saya sampai ketagihan sampai 50 lebih foto itu karena ya itu hasilnya seperti ini gitu. Ini lagi di Desa Cikondang. Kalau nggak salah ini sama Om Alek ya? Benar, Om Alek, Om Iwan, Om Charles, Om Ashari juga. Siapa lagi ya? Iko ikut ada sama Ibu Aidida kalau nggak salah. Ini lagi di sungai, ceritanya lagi mandiin kerbau. Ini dari sini saya terus explore yang foto lensa satu itu terus banyak motret. Akhirnya saya tertarik beli dari 50 mili, cari yang 135-nya gimana, yang lebarnya gimana. Nah, itu sampai sekarang sebanyak itu. Awalnya dari foto ini, saya lihat kerbaunya ini nggak berhenti ini dimensinya bagus banget. Keren banget loh. Jadi ya itu gara-garanya foto ini. Oh, mulai dari sini Om tertarik dari sini terus ekspor kan foto-foto lain juga. Saya lagi bangun rumah juga yang kerjanya itu dipakai di fotonya pakai lensa-lensa itu ya lumayan juga hasilnya enak banget.
Oke. Begitu. Next ya. Nah, ini setipe sama yang di foto Pangandaran tadi. Tadi gambar kuda. Ini saya suka foto ini karena ya wisatawannya banyak dengan muka-muka senyum gini ya. Energi positif semua ini. Jadi enak dilihat juga. Itu aja sih background-nya yang tadi kurang lebih sama lah. Nah, ini foto makro juga. Saya pernah motret juga. Oh, oke. Pernah suka juga dengan makro, tapi ya keterbatasannya ada sama Om Alek ada di perut. Sama di kita keterbatasannya perutnya posesif. Benar. Saya pakai lensa makro 105 mm Nikkor 2,8 ini tajam juga. Bagus juga bokeh-bokehnya juga keren banget deh. Ya. Kalau makro sama Om ya, Adi. Kalau sama Om Adi mah ini nggak ada apa-apanya. Tapi buat saya ini lumayan banget deh. Iya. Om Adi itu gila banget makronya, keren banget. Om Adi mah kayaknya udah bisa ngobrol. Nah, ini juga ini mungkin waktu pemotretannya sama, cuma subjeknya aja yang beda. Ya, ini tajam-tajam durinya. Oh, waktunya sama, Om. Waktunya di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. Kita kan bawa, ini kan hunting bersama. Ada yang bawa ulet, ada yang bawa belalang sembah tadi, ada yang bawa apa lagi gitu. Siput kecil itu ya banyak juga. Wah, itu mungkin siput dia lupa dia datang. Aduh, saya harus bawa apa ya? Comot di jalan. Iya, ada yang siput kecilnya dinaikin ke ulat gitu, aneh-aneh aja. Wah, benar ya, mau fusion. Iya. Next ya. Ya. Nah, ini street yang tadi ini hasilnya salah satunya jadi yang di Bandung Street yang puff itu. Ya. Jadi pagi-pagi itu motret apa ya yang ada di jalan aja spontan gitu. Jadi nggak ada setting apa. Kebetulan saya tertarik dengan beca karena ini mungkin moda transportasi yang umurnya nggak bakalan lama lagi kayaknya, Dit, ya. Di Jakarta itu kan dulu-dulu udah pernah dilarang, tapi sekarang kayaknya sih udah nggak terlalu banyak ya beca. Masih diperbolehkan lagi. Nah, ini di Kota Xi'an. Saya tertarik dengan ini pohonnya sebetulnya sebelum motret itu. Saya ngelihat ini ada pohon 2, terus ada pagar di sini. Ini mengingatkan saya sama Great Rule of Third ya, Dit, ya. Ya, yang diajarin fotografi itu pasti tahu lah. Terus saya tunggu subjeknya 2 orang ini. Pertamanya seorang ini, terus ada yang datang lagi. Lumayan ini, coba mungkin kalau 2 lebih menarik. Ya. Dan ternyata memang ada beberapa juxtaposisi dari 2 orang ini. Misalkan yang ini laki, ini perempuan. Nah, yang satu mungkin lebih tua dari yang muda ini ya. Yang ketiganya ini ngadep kanan, ini ngadep kiri, arahnya ke sana kan. Yang satu lagi ini diam, satu lagi dalam posisi dinamis bergerak, berbedanya. Satu lagi ini alatnya, yang satu dipakai di bawah kaki, satu di atas kepala gitu. Next. Ya. Nah, ini cityscape di kota Shanghai. Ini pemotretan dari high angle di menara televisi. Jadi kurang lebihnya dapatnya seperti ini. Ini memang kondisinya berkabut ini. Berkabut dengan lensa wide ya, hasilnya seperti ini. Next ya, Dit ya. Ya, Sevilla ya, ada Sevilla. Ini foto landscape di Pangandaran juga. Kan ada foto landscape kan. Tadi Subaya landscape ya? Oh, Malek. Oh, Malek ya. Nah, ini Pantai Indah, Pantai Timur ya. Ini di Pantai Timur. Pantai Timur. Pangandaran. Yang ada sport itu ya. Iya, sport water sport itu ya. Ini foreground-nya batu-batu karang biasa. Ini paling sekitar jam 5:30 ya, matahari mulai timbul. Cuma saya bosan yang ini nih, horizon lautnya itu kan udah mainstream banget. Jadi saya coba yang 2/3-nya coba di dermaga ini diluruskan dengan horizon laut. Jadi pengganti horizon laut ini saya pakai dermaga sampai 2/3-nya saja. Dengan tripod slow speed ini, nggak pakai filter juga. Nggak pakai filter. Ya. Next. Nah, ini di hotel pengen berenang lihatnya. Ya, hotel-hotel mewah gini kan saya kan kadang-kadang ya jarang banget ya, jadi dia dapat fasilitas kayak gini. Kalau kebetulan ada ya sikat juga fotonya. Nah, ini yang hunting dengan SFTBI terakhir itu ya, ke Cukul ya. Oh, ke Cukul.
Cukul ini tempat hunting landscape paling aneh kalau buat saya. Kenapa tuh? Karena biasanya kan hunting landscape itu bawa lensa wide, kita di sini malah harus pakai lensa tele. Tapi kalau nggak pakai tele kan ini ya nggak kena. Ray of light-nya kan jadi kecil-kecilan. Iya. Gitu. Ya, layering-nya juga ya udah nggak terlalu gitu, jelas ya. Ya memang idealnya ini pakai tele, jadi layering ke bukit-bukit yang di belakang ini juga dapat banget ini. Ya, betul. Agak kontra ya. Nah ini di Cukul juga. Ini saya lihat jembatan cinta ini di daerah Pangalengan ya. Nah, ada tertarik dengan geometri kotak-kotak ini di depan, foreground-nya begitu garis-garis kaku gitu ya. Sedangkan di belakangnya ini ada lengkung-lengkung begitu dinamis. Jadi saya coba padukan di dalam satu frame ya. Ini ada kebetulan ada orang lagi di bawah kolong jembatan. Menarik juga. Itu setipis itu masih kena ya Om ya? Buat lensa-lensa analog ya? Ya, karena kan nggak tahu mungkin karena sensor digital juga membantu kali ya, sensor digitalnya juga. Jadi perpaduannya kayak enak aja gitu? Iya, untuk kehalusannya dari lensa, untuk hasil rekam fotonya, sensor sekarang tuh kan modern canggih banget gitu ya. Apalagi namanya tuh range-nya itu range yang dynamic range-nya itu kan luas banget panjang ya. Panjang banget. Nah, ini cityscape lagi di Singapura. Memang ini bukan spot ideal, tapi ya kalau dapatnya di sini ya tetaplah kita foto juga lah. Ya. Ini kebetulan sih memang dekat Singapore Flyer atau Marina Sand Bay gitu ya. Cuman memang terlalu jauh ini, memang agak kecilan. Yang dapat di sini aja. Di sini paling yang saya dapat tuh ada gedung-gedung yang sebangun gitu ya. Ini tingginya beda tapi bentuk bangunannya sama. Ini juga di sini juga. Gitu aja sih. Paling ini dapat langitnya kebetulan lagi bagusnya, ada awan gitu. Oh, ini karena birunya mungkin agak cyan karena di balik kaca kali ya Om ya. Enggak, ini sebenarnya di luar, di luar? Di terasnya. Cuman memang tone-nya saya pengen seperti ini gitu. Oh, oke. Om, berarti Om jadi agak lari dikit mungkin ya. Ini agak lari dikit ya. Tapi saya suka gitu tone seperti ini. Oke. Gitu. Ini terbuka ini. Di kaca. Jadi agak. Ya, memang kalau birunya itu ya umumnya kan di balik kaca ya. Iya, bener. Takut orang lompat kali ya. Tapi begitu ngeliat ke bawah clear gitu. Iya, bener. Jadi ini di outdoor. Jadi ini di ininya di depannya ini, di depan halaman depannya. Nah, ini foto-foto momen sekarang. Atau ini lagi motret sama Om Alek. Ini agak sedikit goyang juga, tapi goyang tuh bukan karena fokusnya meleset, tapi karena si kucingnya ini yang memang bergerak gitu. Kalau kita lihat ininya kan kalungnya ini kan freeze, jelas gitu fokusnya ke sana. Kakinya juga jelas. Ini goyang mukanya tuh karena memang setting saya pada saat itu tuh nggak terlalu tinggi-tinggi amat, sepertiga 30 kalau nggak salah ini. Jadi ada gerakan sedikit ya dia shaking sedikit. Ini juga saya momen ini nunggu, jadi ada kucing dengan anak kecil kan menarik ya, jadi saya tungguin apa aja yang terjadi. Nah ini satu momennya ya lagi nguap ini, oke lah depan ini. Berikutnya, nah ini dimensinya pasti Radit suka ini. Ini sebetulnya satu rangkaian sama foto tadi, Dit. Cuman kelihatannya ini kucingnya. Posingnya kan ini sempurna banget ya, jadi pas lagi dia lagi ngadap ke saya, lagi matanya ke saya gitu. Terus ini posisi kucing paling sempurna kalau di anggunnya ada gitu ya. Anggun banget. Ini foto anak kecilnya tadi saya crop aja. Saya suka ininya foto kucingnya ini. Keren. Aduh, ini enak banget. Mungkin agak low light kali Om ya. Ini low light sebenarnya enggak sih, cuman ya memang waktu itu setting ISO saya yang terlalu rendah, ini di 200 atau berapa. Kalau di ISO 800 mah aman lah, ini di speed paling enggak di 60 lumayan jelas. Berarti memang sengaja dibuat foto seperti itu gitu ya? Iya benar. Nah ini foto-foto satwa saya lagi di kebun binatang ini ya. Kebetulan ini ada gorila lagi main-main sendiri. Ini pakai tele ini, tele Nikon 180 f2.8. Ini jarak pemotretan lumayan jauh, jadi saya paling bisa main ini ya di framing daun ini aja, sama main komposisi mungkin
kepalanya ini ditaruh di titik pertemuan grid rule of third ya. Ini juga sama, masih di kebun binatang. Saya lihat ini posingnya cukup santai dia ya. Ada tangga repetisi, ada framing kusen ininya, kandangnya gitu. Berikutnya, nah ini yang rada close up ini. Wow. Biasanya kan foto animal itu kandang-kandang atau logam ini kan harusnya dihindari ya. Tapi karena saya lihat wajahnya ini kelihatan sedih gitu. Ini matching banget sama jeruji besinya. Nah, mungkin dalam pikirnya saya nggak seharusnya berada di sini atau gimana lah gitu ya. Gitu. Ini memang deket motretnya, memang dia lagi di balik kandang. Nah, ini harimau juga yang istimewa ini matanya ngadep ke saya. Di kiri kanan ini kan banyak juga yang motret kan. Di belakang saya juga mungkin sebelah saya. Nah, kalau dapat matanya ini kan saya merasa eksklusif banget gitu. Ya, susah banget soalnya. Susah banget. Ini privasi banget gitu, eye to eye banget. Nah, berikutnya ini ada actionnya. Ini kalau ke kebun binatang. Ini kebun binatang Bandung, Dit. Cuman jarang lihat yang kayak gini ya. Iya, yang dua karena timingnya mungkin salah. Kalau kita ke sana pagi-pagi, dia itu lagi tidur-tiduran, lagi malas. Saya datangnya ini jam 3, jam 4, dia aktif. Karena jam-jam segitu itu biasanya dia pas dikasih makan, pas lapar-laparnya gitu. Jadi sebelum dikasih makan, biasanya dia ya sama teman-temannya ini ya ada ininya, kejar-kejarannya gitu, main airnya. Ini saya ambil beberapa momen pas lagi dia main di ininya, di kali ininya, di airnya itu. Ini juga. Nah, ini keren banget ini. Pas kebetulan ini kan satu lokasi, jadi saya standby terus aja ini lensa dengan kamera itu siap pencet shutter begitu ada momen-momen ya non-stop aja pencetnya. Jadi fokus juga jalan terus ya Om ya? Fokusnya sih udah dipanteng aja di situ udah. Oh, dia nggak terlalu gerak jauh berarti? Enggak. Karena memang ring fokusnya itu rada berat ya kalau lensa manual, jadi dia bergesernya itu rada susah juga. Kecuali kalau memang diputar dia berubah. Nah, ini state fotografi, ini di pentas ISBI juga. Ini taunya beda, ini kebetulan ada yang pentas ini penari yang rada profesional gitulah ya, jadi semacam lebih expert dari mahasiswa. Dia kebetulan diundang tampil di situ. Foto ini saya pakai lensa Canon FD 135 f2,5. Ini low light semua, cuman ya memang fokusnya memang harus dianya diam gitu, nggak boleh bergerak. Jadi berarti begitu dapat fokus ya udah di situ aja. Momennya juga. Kan ya momennya terus kan Om ya? Bener, dia bergerak terus, tapi kan dapat trik juga dari Pak Guru ya, lagi award tahun berapa tuh yang ada nari-nari itu, Dit. Nah, beliau bilang kan kalau penari gitu ada satu momen pas dia jurusnya habis, dia freeze beberapa ketuk gitu, kalau di musik itu 2 ketuk, 3 ketuk, sebelum melanjutkan jurus berikutnya. Nah, pas freeze-nya itu kita tangkap aja. Ya, berarti pengetahuan tari atau sesuatu objek juga kita juga perlu ya. Iya, betul. Berikutnya ya, masih foto-foto stage. Ini award juga di Sampiren ya, yang motret di atas perahu itu. Oh ya. Nah, ini susahnya kan kayak apa tuh di itu goyang. Karena udah lagi perahunya goyang. Terus ada berjarak juga ya kalau nggak salah dulu ya Om ya. Benar, ini saya pakai tele 180, jadi pas kita diem, teman kita goyang lagi di perahu kan, itu kan satu grup ya. Itu dia itu. Ada kakak seleng katanya, kata Pak Guru. Kakak seleng. Kakak bukan kakak seleng. Oh, itu ya. Iya. Next ya, ini stage fotografi ini semua. Nah, ini juga kalau yang tadi di portfolio acara di portfolio Gold, ini acara Paskah ini. Ada drama di gereja juga, saya kebetulan potret juga. Lampu sorot 2, ini keras banget juga. Saya pakai tele ini. Berikutnya
Ya dimensinya udah kena, apalagi kena. Ya ini di Singapura Universal Studio kalau nggak salah ya. Nah ini momennya juga saya tunggu ini. Ini kan yang fotografer ini kan dari jalan dari sebelah kanan ini menuju ke sini itu udah action seperti ini. Saya pasang action seperti ini juga. Pas kebetulan aja dia ngadap saya juga. Saya foto dia juga. Jadi kita berhadapan ini, saling memotret. Ini cahayanya keras juga, ini jam 12 siang kalau nggak salah ini. Ini bayangannya ini kan sampai di bawah gini. Ini matahari pas di ubun-ubun kayaknya ini. Dia lagi forest banget kayaknya orang bayangannya. Iya benar, ini kontrasnya kontras banget nih, cahayanya keras banget ini. Nah ini di Lanut Sulaiman acara PAF juga kalau nggak salah, ini kolaborasi sama Kofaba kalau nggak salah yang ini. Jadi kalau nggak salah ini acaranya Hari Dirgantara Nasional ya itu. Ada lombanya juga itu PAF bikin acara. Cuman kategorinya model. Nah ini kan ada tentara-tentara marching band dari Angkatan Udara tampil di sini dengan mayoret ini gerakannya juga mungkin sulit banget ya. Ya, itu hanya mayoret yang bisa. Iya. Wah, kita mau udah pinggang kali begitu, Om. Iya. Mungkin Om Andy yang bisa kayak begitu. Berikutnya ini saya anggap ini foto pentas juga karena dia itu kan satu momen kan sama yang tadi itu. Cuma dia pentasnya di langit. Ini foreground-nya saya kasih identitas TNI AU Indonesian Air Force. Jadi ruang kosong ininya diisi dengan para penerjun payung. Ini kondisi pada saat itu hujan lagi gerimis, jadi lensa saya ada titik-titik basah, tapi saya nggak mau hapus ini biar nambah dramatisnya gitu. Soalnya kan beberapa teman-teman di sini yang nggak kan, ini sensornya kotor kan beberapa teman-teman kayak gitu. Oh iya, ini bukan sensor kotor ini, ada yang dari Lombok itu sensornya kotor banget. Gitu kan? Ini bukan, ini memang penerjun payung yang jumlahnya puluhan ini sekali terjun ini dari kapal Hercules itu. Ya. Nah ini di Karnival Bandung juga selain atraksinya, kadang-kadang saya ngambil secara candid juga. Ini warna, saya ambil warna karena ya memang warna-warnanya dengan ini kan menunjukkan identitasnya, pakaian adatnya itu. Ini juga saya ambil secara personal, deketin anak kecilnya, minta lihat ke kamera saya foto portrait ini. Ini Kemilau, oh bukan ya? Bukan, yang Karnival Asia Afrika kalau nggak salah ini tahun berapa ya lupa, 2017 apa 2016 ini. Berikutnya ini ya lagi acara itu aksi damai 1000 lilin itu saya juga kan coba ikutin. Gimana sih, pengen tahu juga kan cara apa maksudnya motret di tengah kerumunan orang lagi rame-rame ada hajatan gitu. Kayak apa ya, kayak gini. Jadi saya ambil secara ini aja, action yang menarik. Ini mereka kelihatannya selfie tapi hasil selfie-nya itu kan di share di sosial media semua jadi viral gitu kan. Ini aksi ini kan ada di beberapa kota kalau nggak salah. Ya bareng serentak itu ya? Iya serentak, Surabaya juga, Medan. Jadi mungkin beberapa acara Om selalu bawa kamera atau ya? Kebetulan aja, memang lihat jadwalnya kelihatannya menarik nih, jadi saya menyempatkan diri gitu ikutan. Nggak semua sih sebenarnya. Nggak semua. Cuman kalau memang kebetulan saya tertarik aja saya ikut. Berikutnya ini kebetulan ada juga fotonya mirip kayak tadi, ada anak kecil ikut dengan ambient slide dari lilin gitu. Kebetulan juga dia ngelihat ke saya ambil fotonya aja nih. Lucuan aja. Next ya. Nah, kalau ini foto lagi di liburan ke Vietnam, ini kayak ada wisata pakai naik perahu ini ke anak-anak Sungai Mekong kalau nggak salah ya. Jadi kebetulan pas ini ada perahu mendekat, saya coba ambil sedekat mungkin dengan ini ekspresinya dingin gini ya, Dit ya. Orang-orang Vietnam tuh memang begitu kali ya. Oh mungkin apa kan beberapa tempat nggak terlalu akrab gitu untuk difoto, apa nggak apa-apa? Iya benar, kalau ini kan tempat wisata, Dit. Jadi mungkin mereka lebih friendly lah buat sama kameramen gitu. Iya, soalnya kan beberapa tempat nggak mau gitu Om ya. Iya betul, karena
Karena tempat wisata mungkin ya, karena jadi mereka dapat duitnya mungkin dari yang itu juga, dari foto. Biasanya kan kita ngasih tips gitu kalau foto-foto. Itu lagi capek kali ya mengerjain. Ini lagi stres kali si Ibu. Panas-panas. Iya. Berikutnya. Nah, ini di Kota Baru Parahyangan saya dapatnya ini. Lagi acara foto. Ada lomba foto juga ya. Dulu tahun 2017 kan ngadain tuh. Iya. Ada berbagai kategori ya. Ya, ada yang landscape segala macam itu. Drone ya. Nah, ini saya tertarik foto ini karena ini dari sungai ini kan ada tiupan angin yang cukup keras editnya. Jadi airnya itu kan kelihatan beriak-riak seperti jadi di atas karpet ini. Padahal ini di atas air, ini di atas sungai. Iya, keren. Ini kan rakit ya, dia mau ngecerik ngambil ikan itu di sungai itu. Ngecerik. Orang sini bilang ngecerik gitu. Ngecerik. Oke, Om. Ya, keren. Next ya. Ya. Ini jadi kayak karpet ya. Nah, ini juga lagi lomba foto juga nih, pasti hunting-hunting ke tempat gini tuh biasanya. Dari Dinas Pekerjaan Umum kalau nggak salah nih. Ini Cisumdawu lagi awal banget, ini terowongan belum jadi, belum tembus-tembus. Belum tembus ya? Belum tembus, ini paling baru sekitar 20 meteran lah. Saya ke sana kebetulan. Ini motret di sana juga kan sama Pimpronya kan dideketin juga. Ngapain kamu foto-foto? Nggak boleh kan memang. Oh gitu. Dibatasi ya. Ya kita bilang aja ini kan memang dari Kementerian PU kan ada lomba fotonya, masa saya nggak boleh. Ya akhirnya diizinkan tapi nggak boleh lama-lama, 5-10 menit lah. Udah gitu udah sekiranya dapat ya udah pergi aja. Ya soalnya kan daerah yang nggak mau juga lah mengganggu kan ya mereka. Ya betul Om. Nah ini sekarang foto-foto yang di sekitar kantor saya, ini nggak kemana-mana ini. Kalau saya lagi jenuh bosan di kantor ya udah main ke tempat produksi aja. Ini pakai lensa wide, jadi saya udah terbiasa tuh ya mengatur foreground, ada midground-nya apa. Kebetulan saya di sini ada tangga, jadi saya ambilnya seperti ini. Ini background-nya seperti apa. Jadi sumber cahayanya dari sini, dari jendela, sama dari atap ini. Dari atas. Ini lantai 1 ini, lantai 2-nya itu ruang produksi. Enak banget. Nah, ini lantai 2-nya ini tempat produksi. Ini orang yang di sini itu yang tadi berdiri itu dia posisinya di sini. Saya naik ke lantai 2, ini tempat kantor saya ya begini. Ada balik kaca ya? Ya, ada kaca ini jadi ada refleksi-refleksinya juga saya masukin sengaja ini supaya ada dimensi lain gitu ya. Enggak cuman biasa aja, polos aja. Ini pakai CPL nggak, Om? Pakai apa, Dit? CPL nggak? CPL nggak, saya hampir nggak pernah pakai filter. Filter ya? Jadi ya lensa terbuka aja, lensa terbuka aja. Next ya. Nah ini tanpa kaca jadi seperti ini. Jadi tanpa refleksi apapun memang. Tapi ini kan memang saya carinya di sini, poinnya itu yang ada asap-asap ininya. Ya itu Om, maksudnya mungkin ya itu karakter si lensa analog ya, white on white kan agak sulit sih Om ya kalau beberapa teman-teman. Ya, kalau ini saya pakai lensa normal 55 mili. Jadi ya memang ada beberapa, kalau kesulitan di focusing, saya biasanya itu pakai f yang tinggi aja, f4, f5,6. Dia kan deep of field-nya agak luas gitu ya. Jadi area fokusnya jadi bertambah, nggak terlalu kecil jadinya. Gradasinya enak banget gitu, putih. Ya terutama dimensi. Orangnya juga nggak gelap gitu kan. Oh gitu ya. Enak banget ya. Wah, benar nih lensa analog. Radit keracunan nih. Next ya. Ya. Nah, ini di ruang bawah di bagian mesinnya. Jadi yang masak tadi kan masuk ke tong ini, dari tong ini masuk ke extruder yang di bawah, yang ini yang disebut extruder itu. Nah, ini yang kesulitan ini kan ada perbedaan exposure nih. Di sini kan terang banget, di sini gelap banget. Betul. Jadi mengakalinya gimana ya, yang focusing metering tetap ke sini, tapi saya turunkan stopnya. Jadi lebih lambat. Efeknya kan dia jadi agak over sedikit ya. Tapi yang ini yang gelap ini kan jadi ketolong, jadi agak naik gitu. Dengan software yang canggih kayak Photoshop tuh rasanya dengan pemotretan apalagi Fire Raw-nya ini pasti mudah handlingnya nanti. Oh, umumnya Om pakai RAW berarti Om kalau foto-foto? Hampir semua sekarang pakai RAW.
gitu. Jadi aman ya. Iya kan, karena secara prinsip untuk BW pun kan fotonya nggak boleh gagal gitu. Jadi kalaupun ada gagal sedikit ya masih aman lah ya. Sama RAW, walaupun kita nggak boleh mengandalkan 100% ya sama post processing gitu. Nah, Om mau nanya dong. Ya. Mungkin perwakilan dari teman-teman di sini ke sini boleh moto nggak? Untuk umum nggak? Saya diatur di jadwalnya. Nah, jadi di sini 33 teman-teman di sini yang hadir. Kalau mau motret bisa hubungi Om Ronald, bisa Siap. Gitu. Oke, Om. Buat teman-teman apa yang enggak ya, Dit ya. Nah, itu dia. Cakep. Iya, sip. Udah ini ya, next ya. Ya, Om. Nah, ini yang lebih dekat lagi. Gitu. Ini lebih dekat lagi ke mesin produksinya. Jadi ada operator dengan aktivitasnya. Saya coba ya komposisi biasalah diagonal 3. Ini sih sebenarnya saya motret gini tuh biasanya kalau saya ada lensa baru, Dit, sebetulnya. Lensa baru, explore-nya yang paling dekat itu ya. Paling gampang ya. Iya, lapangan yang paling dekat itu kan kantor. Iya, betul. Jadi cahayanya udah ada, jadi tinggal udah hafal karakternya kayak apa gitu. Nah, itu di sini yang paling sering itu buat lab lensa saya di sini banyakan. Nah, ini di tembok Kota Xi'an ini saya tertarik dengan repetisi sepedanya berjajar rapi. Ini foto traveling biasa gitu ya. Jadi patternnya enak banget ya. Ya kebetulan ke sini ya nggak spesifik, kita yang nggak usah foto yang susah-susah, yang ini aja yang dekat-dekat yang kelihatan mata. Ya coba kita ambil. Berikutnya ya. Ini juga di Chinatown Singapura. Saya lihat ini deketin ini cek kalau di foto dari dekat kira-kira marah nggak ya. Jadi saya coba dulu motretnya ke arah lain dulu nih. Saya berdiri di sini tapi motretnya ke kiri dulu, ke kanan dulu. Kalau respon dia bagus, nggak ada apa-apa, saya potret dia baru gitu, berani gitu. Jadi kalau marah pun kan awalnya saya motret ke sana gitu, bukan motret kamu gitu. Itu kan kendalanya sebenarnya bukan kendala sih, tantangannya gitu kalau Iya, kalau di tempat umum itu. Banget, gitu. Nah, kebetulan mereka kan lagi konsentrasi sama mainannya, jadi ya kayaknya nggak terlalu perhatiin kan, saya juga. Gimana ya? Kalau menang di foto nggak masalah, udah kalah di foto. Udah kalah di foto. Meja bisa kebalik ini. Nah, iya. Next ya. Ya, Om. Nah, ini bangunan khasnya memang di Tiongkok itu kebanyakan kayak gini kan, bekas-bekas peninggalan kerajaan seperti ini. Idealnya sih saya pengennya ada yang turun payung ke sini juga, cuman setelah lama ditungguin kan nggak ada yang turun-turun juga, rombongan udah kemana gitu. Jadi saya punya safety shoot-nya ini ya udahlah ini aja. Itu ya. Keren tangannya. Ya tangannya menarik ya. Nah ini acara SFTB Award yang Jakarta kemarin ini. Yang bersama di Petak 9. Petak 9. Saya pakai lensa wide juga. Tujuannya apa? Saya sedekat mungkin ini supaya yang melihat foto ini merasakan keintiman juga gitu sama subjek-subjek foto ini. Jadi merasa terlibat juga di situ. Ini teriak-teriak ngapain gitu. Jadi yang anak yang ini teriak tuh kan sampai bayinya ini reaksinya. Ini juga kalau saya liatin ini masalahnya di sini kue nih. Yang ini dia punya 2, satu dipegang, satu dimakan. Yang dia udah habis kayaknya jadi protes. Next ya. Ya. Nah, ini di bagian depan kelenteng, saya lihat ini repetisi lilin, aneka ukuran, ini dari yang besar, yang tinggi, yang kecil, yang pendek, ada semua. Terus orang-orangnya juga kebetulan sama, patternnya berdiri semua. Nggak ada yang duduk mungkin ini ibu siapa ya? Dari Ibu Atik kalau nggak salah ya. Ibu Atik sama Tante Nani gitu. Iya. Nah, ini bagian dalam saya coba bikin leading line ke arah orang jemaat ini ya yang lagi nyimpen dupa di atas ini, kuali ini. Kena banget loh. Ini lightingnya emang kebetulan enak ya di bagian lilin ini. Ini jam berapa ya? Jam pagi kalau nggak salah ya, menjelang siang jam 10 gitulah. Cahayanya dari sini, dari belakang tembok ini. Oh, ini yang ke Petak 9 yang pas mau pulang itu ya? Iya, hari terakhir ini. Acara bebas kan. Nah, ini saya ambil secara format landscape, jadi kurang lebih idenya sama, cuma beda di ininya aja.
Beda di format fotonya saja. Ya. Berikutnya, nah ini acara yang pelepasan burung ini. Saya ambil agak bawah sedikit angle-nya supaya burungnya sebanyak mungkin masuk ke frame. Continuous nih, Om? Enggak, ini satu one shoot one kill. Pas kebetulan jepret. Mungkin ada beberapa frame saya ambil, cuman yang paling banyak burungnya itu yang di frame yang ini. Begitu. Nah, ini yang 10 foto terakhir ini yang selama perjalanan karier fotografi saya ikutkan lomba yang kebetulan dapat hadiah juga, ada juaranya juga. Yeah. Ini lagi SFTBI Award yang di Karangtumaritis ini apa namanya yang still life itu ya, still life yang dicetak langsung, Pendopo ya. Ya, betul yang di Pendopo ini juaranya. Award ini bukan skalanya yang kecil ya, tapi saingannya ini berat-berat semua ya, Dit ya. Teman-teman kita itu seguru ilmu semua gitu. Berat ilmu yang udah pada master sudah. Ini juga yang terakhir di Jakarta, di Kota Tua. Ini temanya terunik ini. Dapat juga ini juara. Ada lagi ini yang di tema di WhatsApp group. Oh iya. WhatsApp group ya, yang temanya tersudut ya kalau nggak salah. Ya, temanya sudut. Tersudut. Temanya sudut ya. Ya, temanya sudut. Oh iya sudut. Jadi teman-teman di sini di sekolah foto Jeput itu tuh ada tematik ya Om ya. Kelompoknya ya benar, lomba foto tematik. Jadi Pak Ipung ngasih tema waktu ini Om Ronald juara ini temanya sudut. Nah dari beberapa foto yang dijuriin sama Pak Ipung, Om Ronald lah yang menang. Ya kebetulan foto ini juga masuk lolos di Accepted Salon Foto Indonesia kategori cetak warna. Oh iya. Kebetulan ya memang sesuai tema ya saya ikutkan aja. Iya. Berikutnya, nah ini yang workshop ke Jakarta itu yang sama teman-teman yang banyakan itu. Kan akhir workshop itu kan ada lomba ngumpulin di WhatsApp group ya. Foto ini juga juaranya di di itu. Ini di lapangan Banteng ya. Jadi idenya saya ngambil ini tertarik dengan patung ini, coba gimana nih kalau matahari lagi terik-teriknya gitu, saya ambil exposure sampai speednya itu 1/4000 kalau nggak salah ini buat dapat matahari bulat gitu. Ya ini under semua pastilah. Pas, tapi diangkat ya masih awalnya. Iya, yang area gelapnya ya memang. Karena pakai RAW itu jadi aman. Iya, betul. Berikutnya, nah ini yang lomba foto yang PAF ngadain Bandung Street 4 itu ini. Saya kebetulan juara di sana. Fotonya ini idenya dari ada cermin, nemu cermin itu ya di pinggir jalan Cibadak. Itu pecahan cermin ya? Nggak tahu, memang ada di situ, Dit. Jadi situasional aja, saya nggak siapin sebelumnya. Random banget ya kacanya ya soalnya. Iya, kebetulan berdiri, bau hangsur, dehnya ya di sudut-sudut kota lah. Iya, dapetin ini coba dari refleksinya. Kebetulan ini kacanya udah segitiga ini untuk komposisi di fotografi kan bentuk segitiga termasuk komposisi yang cukup kuat juga. Berikutnya, nah ini yang sama Kofaba itu yang di Hari Dirgantara se-Indonesia itu ya. Dapat juara 2 ini di lomba itu. Foto model kan. Motret model, padahal jarang model. Kalau udah Valdi komen langsung gatel ini. Iya. Berikutnya, nah ini di GWK ya. Ya, oh ini waktu yang lomba-lomba GWK itu juara 3 kategori black and white. Iya. Di Nuart ya, Nuart. Di Nuart. Oh iya, Om juara 3 ya waktu itu ya? Iya, betul. Yang kategori black and white ya? Iya, cetak BW. Ini yang di Kota Baru Parahyangan, ini temanya lifestyle, kalau nggak salah dapat juara harapan aja ini, nggak dapat. Tapi lumayan lah, juara harapan juga. Bagus loh. Ya, temanya olahraga, lifestyle. Pas lagi ya. Berikutnya, nah ini di kategori landscape dapat juara 2 kalau yang ini. Landscape di area-area itu aja nyarinya di Kota Baru Parahyangan. Yang ini yang dilombakan. Iya. Nah, yang terakhir ini di Canon Foto Marathon Indonesia tahun 2014 ini di tema 2 dapat juara 2 ini foto ini. Oh, oke.
2000 ini kan temanya kalau nggak salah itu adu panasnya ya. Jadi idenya saya mungkin ngambil matahari. Kebetulan lagi awalnya ini bentuknya kayak muka manusia gitu, ada hidungnya, ada matanya, mulutnya juga. Kebetulan juga cocok sama selera juri, ya jadilah juara 2 gitu. Intinya kalau lomba selera juri ya. Nah, itu nggak boleh lupa. Ini ada Yadi Yasin juga kalau nggak salah yang jadi jurinya. Dia kan pemuja matahari ya. Pemuja landscape banget. Pemuja landscape banget sudah. Landscaper. Berapa waktu itu lu sempat ketemu sama? Iya.